Bab 6, Melawan Ibu-Ibu. Setelah disidang habis-habisan oleh Bunia, Ceta dan Jaya keluar dari ruang BK dengan langkah gontai. Baron dan gengnya masih berada di dalam. Entah apa yang akan dilakukan Bunia dengan bocah-bocah itu. Pelajaran sudah berakhir setengah jam yang lalu. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang boleh pulang. Tidak lama setelah Ceta dan Jaya mendaratkan bokong mereka di banon depan ruang BK, 3 orang ibu-ibu dengan tampang ganas menyerobot masuk ke ruang Bunia dan marah-marah tidak jelas setelahnya. Jaya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bocah itu merasa bersalah setelah tanpa sengaja menyeret si cerdas Ceta ke dalam masalahnya. Kalau saja tadi Ceta tidak datang, semuanya tidak akan serunya Mini. Nangis loh. Ceta merunduk, menilik wajah Jaya yang disembunyikan di antara lengan-lengannya yang rapat. Ya bener aja, lu cowok masa nangis? Tapi Jaya tidak menggubris sama sekali. Karena dulu bapak pernah bilang begini, kalau Jaya pengen nangis, nangis aja. Nangis itu gak cuma buat perempuan kok. Laki-laki juga berhak nangis, Jaya. Nangis itu racun yang harus kamu buang, sampai kamu ngerasa racun itu gak ada lagi di dalam tubuh kamu. Jaya, buset beneran nangis loh. Ceta tertawa terbahak-bahak. Lo kenapa malah telepon Bang Sastra sih? Ya, terus gue harus telepon siapa? Mama? Ya gak mungkin lah. Lo mau malu-maluin emak lo cuma perkara gini doang. Apalagi Kak Ros sama Mas Jovan. Jelas gak mungkin. Bisa dipenggal di tempat kepala kita. Mas Nana kan bisa. Jaya menarik napas lepas. Lalu tersengal karena sesak sisa nangis barusan. Yang ada dia cuma iya-iya doang. Kalau Sastra kan bisa belain kita sampai titik darah penghabisan. Benar juga, kata Jaya. Ceta berdecak. Rasanya dingin sekali menempelin kepala Jaya, tapi dia tidak tega setelah melihat wajah lebam adiknya itu. Sakit gak tuh? Ceta menunjuk lebam di pipi Jaya dengan telunjuknya. Jaya mengangguk, kemudian menunduk lagi. Gemes banget. Melihat itu Jaya kita meringis. Ceta yang malang. Hanya berselang beberapa menit dari pembicaraan keduanya, deru motor Beat Sasa terdengar berhenti di belakang mereka. Jaya nyaris lupa bagaimana caranya bernapas saat Sasa ternyata tidak datang seorang diri. Ceta juga tidak jauh berbeda. Bocah itu langsung melototi Sastra yang pelangga-pelongo di belakang Jovan. Ya, Ceta menyenggol perut Jaya dengan siku. Perasaan ramalan BMKG hari ini gak bilang kalau mau kiamat deh. Jaya tidak menyahut. Bocah itu bahkan sudah tidak tahu bagaimana caranya berpikir dan menjadi manusia. Dalam pikirannya, dia mau berubah jadi umbi-umbian saja. Muka kalian kenapa bonyok begitu? Seperti dugaan kita bersama, Jovan menatap keduanya dengan mata yang nyalang. Hening. Ceta gak tahu harus beralasan apa. Sementara Jaya, dia betulan ingin jadi singkong saat ditatap dengan garang oleh Mas Jovan. Keduanya menunduk dalam-dalam, saling menyenggol satu sama lain untuk meminta bantuan. Tapi nihil, otak mereka rasanya kosong melompong. Tadi Jaya gelagapan, lalu sekali lagi menyenggol lengan Ceta. Aku berantem sama anak jurusan Jaya. Jovan keming, berbeda dengan Sastra yang justru merangkul pundak Ceta dengan semangat yang membara. Lo yang nonjok apa dia yang nonjok? Tanyanya. Ceta menadak linglung, tapi tanpa keraguan dia menjawab. Aku yang nonjok, soalnya dia duluan yang gebukin Jaya. Sastra shock. Lo digebukin? Dengan mata melotot ke arah Jaya. Parah, masa adiknya Jovan Al-Karaksu digebukin? Detik itu juga Jovan mengambil langkah lebar, mengetuk pintu ruang BK dengan tampang sangar tanpa dibuat-buat. Begitu suara seorang perempuan mempersilahkan dirinya masuk, Jovan malah geming depan pintu. Entah kenapa dia kehilangan cara berpikir saat melihat 3 orang murid laki-laki yang didampingi wali mereka bermuka bonyok, bahkan lebih parah daripada muka Ceta. Ceta, Jovan menoleh pada Ceta yang takut-takut berdiri di sebelahnya. Kamu yang bikin mereka bertiga kayak gini. Ceta mengangguk. Dia kayaknya udah pasrah deh. Jika seandainya sampainya di rumah dia dan Jaya, mereka akan dipanggang di atas kompor Mas Nana. Tapi kalian tahu, di luar dugaan banget, ternyata Mas Jovan dan Bang Sastra justru mengacungnya 2 jempol. Total, Ceta mendapatkan 4 jempol dari kedua kakaknya. Satu hal yang berhasil membuat orang-orang dalam ruangan itu bertanya-tanya dalam kepala mereka. Oke, begini Mas Jovan. Tadi sewaktu pergantian jam ke-7, Ceta berantem sama 3 anak ini. Seperti yang Mas Jovan lihat, mereka babak belur. Ketiga bibir ibu-ibu itu langsung merencang-mencong tuh, membuat Sasa tanpa aba-aba langsung berbisik ke telinga Jovan. Kayak ibu-ibu mertua antagonis film India yang nonton Mas Eros malam anjir. Katanya anak pintar, tapi kok kelakuan kayak preman? Kata ibu-ibu yang duduk di sebelah Edo. Penampilannya persis banget seperti istri seorang pejabat dengan jilbab berjambul poni. Namanya juga anak-anak, sahut Sastra. Sastra tidak ambil pusing. Seakan-akan apa yang dilakukan Ceta adalah sesuatu yang sangat wajar. Tidak mau kalah, ibunya baru langsung melotot. Gara-gara adik kamu, anak saya jadi kayak gini. Disambut anggukan sok teraniaya anaknya. Ibu tahu kenapa saya masukin Ceta ke sanggar taekwondo?
Jovan menoleh pada Bunia, supaya dia bisa bela diri kalau diserang orang lain. Enak aja, anak saya gak mungkin nyerang adik kamu. Ibunya Fajar akhirnya menyolot. Bu, emangnya barusan kakak saya bilang kalau anak ibu nyerang adik saya? Tanya Sasra, berhasil membungkam mulut mencong-mencong ibunya Fajar. Aku dipalak sama dia bang, kata Jaya. Jaya mendongak, hanya untuk mendapati tatapan mengancam dilemparkan Baron dan teman-temannya. Tapi saat tangan yang terkepal digenggam Ceta dan Sasra, Jaya mampu balik menatap tatapan sampah itu. Ini bukan pertama kalinya Baron, Fajar, dan Edo memalak saya, Bu. Kemarin baru minta saya bawa uang yang banyak, tapi saya cuma punya 200.000. Baron gak terima, jadi saya dipukulin. Terus Ceta datang nolongin saya, jadinya mereka berantem. Baron juga sering malakin anak-anak kelas saya, Bu. Bunya bisa nanya ke mereka besok. Baron ngumpulin duit dari anak-anak supaya dia bisa beli rokok. Ibu lihat aja di tasnya Baron, Fajar sama Edo. Mereka bertiga ngerokok, Bu. Ibu Baron dengan gerak membabi buta diikuti ibunya Fajar dan Edo menggeledah atas anak mereka masing-masing. Dan benar aja, ditemukan satu bungkus rokok di tas mereka. Melihat bagaimana ibu-ibu seperti diserang kesombongan mereka sendiri, Jovan dan Sasra geleng-geleng kepala. Kayaknya doang yang digedein, rokok tetap Apache, bisik Sasra. Apache lebih mahalan sih, lah itu melinjo, retek lagi. Jovan geleng-geleng kepala. Sementara di sebelah mereka, Jaya merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Bang Tama sebelum laki-laki itu pergi merantau adalah benar. Jangan takut untuk speak up jika kamu merasa kamu perlu membicarakan itu. Kebenaran selamanya akan menjadi kebenaran. Soal menang atau kalah, itu urusan belakang. Hal terpenting adalah kamu berani berkata jujur. Sekalipun kamu kalah, pada kenyataannya kamu menang. Kemudian dia menoleh pada Ceta. Gak rugilah kita banyak-banyak begini, katanya. Ceta tersenyum, lantas merangkul dan menepuk bahu Jaya. Apa tadi gue bilang, semuanya baik-baik aja kan? Keduanya tertawa. Meski dari seberang meja, Baron dan teman-temannya menguruskan tatapan tajam. Kini Jaya tidak ingin menjadi singkong atau jenis umumnya lain. Jadi manusia yang berjalan di jalan yang benar saja sudah sangat cukup. 2:30 sore, akhirnya anak-anak Pak Suyadi bisa terbebas dari hawa dingin kantor BK, meninggalkan Baron beserta jajarannya untuk diadili setelah apa yang mereka perbuat selama ini. Apalagi saat Jovan menyarankan melihat CCTV di hari saat Jaya mergoki ketiganya merokok di parkiran sekolah. Baron dan dua antek-anteknya seketika berada di ujung tanduk. Kita pulangnya gimana? Ceta garuk-garuk kepala saat melihat motor Sasra terparkir sendirian di bawah pohon ketapang. Bonceng berempat lah, jawab Sasra begitu apa adanya. Memilih tidak ambil pusing dan melenggang di belakang Jovan. Ayo, buruan sore. Ceta menarik napas dalam-dalam. Nanti kalau kena tilang gimana? Gampang kan motor Sasra? Dia lembar rendah, kata Jovan. Laki-laki itu sudah duduk di atas motor. Nah, itu yang baru Ceta sadari. Keduanya datang tanpa menggunakan helm. Dasar warga negara yang tidak taat aturan. Beneran bonceng 4 bang? Jaya kelihatan tidak yakin. Iyalah, udah buruan, takut amat tuh melanggar aturan. Bang Sasra tuh emang sesat ya? Cibir Jaya. Yang lo bilang sesat ini orang yang sama orang yang belain lo mati-matian di dalam tadi, tau gak? Jadi ya mau gak mau mereka harus boncengan berempat deh. Jovan yang bawa motor selaku kakak yang paling tua di antara mereka berempat. Di belakang Jovan adalah Jaya, karena si bontot harus berada di titik paling aman. Barulah Ceta dan Sasra yang paling belakang sebagai tamu yang kedua adiknya. Motor kemudian melaju meninggalkan kawasan sekolah yang mulai sepi. Hanya ada beberapa anak yang mungkin sedang melakukan ekstrakurikuler. Setelah melewati pagar sekolah, Jaya berbisik telinga Ceta. Kita jadi kayak Jablay deh. Bener, kayak cabai-cabian gini. Kita kan laki-laki, jadinya terong-terongan dong. Oh iya bener, terong-terongan. Ceta menyetujui. Lalu si kepala Jaya kembali terbang jauh. Dia kembali menjadi bumbian. Jadi ini terlalu keras untuk ia tinggali. To be continued. Sampai bertemu di bab selanjutnya. Bye-bye.